Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Akbar Dahana, SSDP MSI, Kepala Kelurahan Sine, peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 4 DKP SDM Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Tengah tahun 2022. Dengan ini menyampaikan laporan implementasi aksi perubahan dengan judul Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas melalui implementasi SOP-Duren, Sistem Optimalisasi Data Usulan Musrembang di Kelurahan Sine. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Suprianto selaku coach kami telah memberikan arahan serta bimbingan guna melaksanakan aksi perubahan ini. Yang kedua, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Supratman selaku mentor kami yang telah memberikan arahan serta memberi dukungan penuh akan terselenggaranya aksi perubahan ini. Keberhasilan suatu pembangunan ditentukan bagaimana kualitas perencanaan pembangunan itu sendiri. Bagaimana perencanaan adalah sebuah arah, petunjuk arah untuk keberhasilan pembangunan itu sendiri. Di Kelurahan Sine ada beberapa pekerjaan yang memang pada kenyataannya tidak bisa dilaksanakan. Semua itu didasari karena perencanaan pembangunan di awal itu kurang sesuai dengan keadaan atau kurang sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contoh, kami gambarkan di Kampung Sine ada di DPA penetapan perencanaan pembangunannya pembangunan talut. Akan tetapi pada proses akan dilaksanakan pembangunan, pada kenyataannya tidak ada ruang atau tidak ada titik lokasi yang membutuhkan atau bisa untuk dilaksanakan pekerjaan talut. Pada akhirnya kami dari Kelurahan Sine, dari DPA penetapan tersebut harus mengusulkannya di perubahan. Hal ini tentunya sedikit menghambat tentang terkait dengan pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan di Kelurahan Sine, juga menghambat serapan anggaran yang ada di Kelurahan Sine. Selama ini dalam proses perencanaan pembangunan di Kelurahan Sine masih menggunakan sistem manual, yaitu dengan para pemangku kepentingan, ketua RT, ketua RW, kelompok masyarakat mengisi usulannya ke dalam form. Pada akhirnya dalam form tersebut tidak bisa kita untuk melaksanakan verifikasi awal. Maka berdasarkan permasalahan yang ada dalam proses perencanaan pembangunan di Kelurahan Sine, kami sebagai peserta Diklat Kepemimpinan Pengawas Angkatan 4 tahun 2022 mempunyai gagasan, mempunyai terobosan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan membuat suatu sistem. Sistem tersebut kami beri nama SOP-Duren, Sistem Optimalisasi Data Usulan Musrembang, di mana dengan sistem optimalisasi data usulan musrembang tersebut kami bisa melakukan verifikasi awal dengan parameter isian sesuai apa yang mungkin kami butuhkan dalam proses verifikasi, sehingga dapat menghasilkan sebuah usulan pembangunan yang berkualitas sesuai kebutuhan, tepat guna, serta tepat mutu. Berikut adalah tahapan-tahapan implementasi aksi perubahan perencanaan pembangunan yang berkualitas melalui implementasi SOP-Duren di Kelurahan Sine. Milestone pertama. Tahapan pertama dari aksi perubahan kinerja layanan publik ini adalah pembentukan tim efektif aksi perubahan dengan rincian kegiatan. Yang pertama, rapat koordinasi internal dengan internal Kelurahan Sine dengan tim efektif. Kemudian yang kedua, identifikasi personil dan pembagian tugas fungsi tim efektif. Kemudian yang ketiga, penyusunan draft SK Camat terkait tim efektif. Kemudian yang keempat, pengesahan SK Camat tentang tim efektif aksi perubahan. Kemudian yang terakhir, pendistribusian SK tim efektif. Milestone kedua, rapat koordinasi dengan stakeholder terkait dengan rincian kegiatan 1, menentukan stakeholder terkait. Kemudian yang kedua, menyusun bahan koordinasi, serta yang ketiga, melakukan koordinasi dengan stakeholder.
dengan harapan mendapatkan dukungan terkait dengan aksi perubahan yang akan dilaksanakan. Serta kami melakukan konsultasi sekaligus laporan terkait aksi perubahan kepada pimpinan selaku pemangku kebijakan atau stakeholder eksternal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Tubiono selaku asisten 2 Sekda Sragen, yang mana pada kesempatan ini kami sangat mendukung proper yang dibuat oleh Saudara Gilang Akbar Dahana, yang mana mengambil proper berjudul dengan SOP Duren, yang mana sistem optimalisasi data usulan musrenbang. Inilah yang kami butuhkan saat ini, di saat musrenbang itu spontanitas usulan masyarakat yang kadangkala tidak tersistem dengan baik. Dengan SOP Duren ini saya kira nanti ada semacam bank data untuk proses pembangunan yang ada di desa, di kelurahan ini, sehingga di saat ada musrenbang kelurahan itu data sudah tersedia dan terstruktur, sistematis, kemudian nanti akan menghasilkan sebuah perencanaan yang sangat bagus, ada data dan itu murni dari masyarakat dan bisa dilaksanakan tanpa harus ada kendala apapun. Saya Aris Triartanto selaku Kepala Bapedalitbang Kabupaten Sragen sangat mengapresiasi dan mendukung aksi perubahan dari Saudara Gilang Akbar Dahana SSTP MSI sebagai peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 4 tahun 2022 dengan judul SOP Duren. Jadi sistem optimalisasi data usulan musrenbang di Kelurahan Sini, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Tentunya seperti kita ketahui bersama bahwa awal keberhasilan adalah perencanaan yang baik. Jadi di sini di sistem optimalisasi data usulan musrenbang di Kelurahan Sini ini sebuah langkah terobosan yang bagus dalam hal optimalisasi fungsi perencanaan di kelurahan sehingga sesuai kebutuhan, tepat guna dan tepat mutu. Sekali lagi kami PLT Camat Sragen sangat mendukung dan mengapresiasi aksi perubahan yang nanti akan dilaksanakan. Mudah-mudahan ini akan menjadi acuan bagi kami khususnya untuk Kecamatan Sragen dan nanti pada umumnya untuk Kabupaten Sragen. Milestone ketiga, tahapan penyusunan SOP Duren. Dalam kegiatannya diawali dengan rapat koordinasi terkait penentuan parameter isian yang akan diberikan. Hal ini menjadi krusial karena sasaran atau pengguna dari sistem ini mayoritas adalah sudah berusia lanjut. Maka dari itu perlu dilakukan hal yang bersifat penyederhanaan agar sistem ini mudah untuk diaplikasikan. Milestone keempat, yaitu menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan SOP Duren. Diawali dengan menyusun alur, kemudian menyusun standar operasional prosedur yang nanti akan dilaksanakan dalam pelaksanaan SOP Duren. Milestone kelima, pelaksanaan sosialisasi SOP Duren, sistem optimalisasi data usulan musrenbang kepada para pemangku kepentingan, ketua RT, ketua RW, dan kelompok masyarakat. Berikut adalah langkah-langkah pengisian usulan ke dalam sistem SOP Duren.
Kemudian milestone yang keenam, implementasi SOP Duren. Diawali dengan membuat surat edaran terkait pelaksanaan penginputan usulan melalui SOP Duren. Setelah itu melakukan implementasi, di mana dalam implementasi SOP Duren ini para pemangku kepentingan, ketua RT, ketua RW, kami beri waktu selama 14 hari dimulai dari tanggal 28 Oktober sampai dengan tanggal 10 November guna mengisi dan mengusulkan usulannya di SOP Duren. Milestone ke-7, publikasi SOP Duren melalui X-Banner, yang diawali dengan mencari referensi banner, merancang banner SOP Duren, dan mencetak banner SOP Duren. Setelah itu meletakkan banner SOP Duren di ruang pelayanan di Kelurahan Sine dengan tujuan mempublikasikan kepada masyarakat terkait SOP Duren dalam proses perencanaan pembangunan di Kelurahan Sine. Milestone ke-8, tahapan ini menambahkan menu SOP Duren ke dalam website kecamatan. Hal ini dirasa penting karena bertujuan untuk menyebarluasan terkait SOP Duren dalam proses perencanaan pembangunan ke dalam website Kecamatan Sragen dengan harapan dapat diakses seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Sragen pada khususnya, terlebih dapat direplikasi di kelurahan-kelurahan lain di Kabupaten Sragen. Milestone ke-9, launching inovasi oleh Bupati Sragen. Launching dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 November tahun 2022 bertempat di Aula Sukowati. Peserta launching adalah seluruh peserta dan mentor PKP Angkatan 4 tahun 2022 Kabupaten Sragen dan Widya Iswara. Kegiatan launching ini dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan pencanangan Desa Cinta Statistik. Milestone ke-10, verifikasi usulan. Pada tahapan ini diawali dengan mengumpulkan data usulan. Kemudian dilanjutkan dengan memverifikasi guna memastikan apakah semua pemangku kepentingan, ketua RT, ketua RW sudah mengusulkan usulannya ke dalam SOP Duren. Kemudian pelaksanaan verifikasi berdasarkan dengan bank data yang sudah ada ke dalam sistem SOP Duren. Tahapan verifikasi usulan ini sebelumnya pada rancangan aksi perubahan adalah merupakan milestone di jangka menengah. Akan tetapi, verifikasi usulan ini dapat kami laksanakan di jangka pendek. Milestone ke-11, berdasarkan bank data usulan yang pada tahap sebelumnya telah dilakukan verifikasi usulan, maka dilanjutkan dengan pelaksanaan MONEF. Pelaksanaan aksi perubahan kinerja pelayan publik dalam tahapan jangka pendek ini telah menunjukkan bahwa tujuan dari aksi perubahan ini telah tercapai, yakni telah tersusunnya data kebutuhan masyarakat yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan sebagai dasar pelaksanaan perencanaan pembangunan khususnya di Kelurahan Sine. Pemanfaatan mata pelatihan pilihan dalam mendukung pelaksanaan aksi perubahan. Yang pertama, hak asasi manusia. Dalam perencanaan pembangunan harus dapat menganalisis siapa yang terkena manfaat paling besar, apakah masyarakat atau pihak lain. Yang kedua, manajemen pemerintah. Pemerintah memegang peranan untuk menentukan keberhasilan proses pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Yang ketiga, pengadaan barang dan jasa. Dalam perencanaan pembangunan, lurah selaku KPA yang mendapat kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian tanggung jawab penggunaan anggaran. Dalam proses pengadaan barang dan jasa harus memperhatikan 1. Kualitas atau mutu barang yang diadakan sesuai dengan kebutuhan. Kedua, jumlah barang atau jasa yang dibeli sesuai dengan kebutuhan. Ketiga, waktu kedatangan barang atau jasa tidak terlambat atau lebih cepat. 4. Biaya, harga yang diperoleh dari proses pemilihan yang akuntabel.
Kelima, penyedia. Persyaratan penyedia harus sesuai dengan jenis barang jasa yang dibutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lurah Gemolo, Asnari Dr. STP akan mereplikasi inovasi yang dianggap oleh saudara kami Gilang Akbar Dahana, Lurah Sine dengan judul Sobduren, Sistem Optimalisasi Data Usulan Muslimbang. Semoga nantinya dengan replikasi inovasi ini kami di Kelurahan Gemolo dapat merencanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan, tepat guna, dan tepat mutu. Demikian dukungan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobduren sangat bermanfaat dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berkualitas di Kelurahan Sine. Terus Pak, RW pun ngisi usulane ten Sobduren apa dereng? Sampun Pak. Nah, pripun pas ngisi niku angel apa mboten? Awalnya nggak angel Pak, terus ningali tutorialnya Niko terus sakit. Berarti niki apa? Sobduren niki pas nggih, mantep nggih. Mantap Pak. Mantep, alhamdulillah. Demikian laporan aksi perubahan perencanaan pembangunan yang berkualitas melalui implementasi Sobduren, Sistem Optimalisasi Data Usulan Muslimbang di Kelurahan Sine. Semoga dengan adanya Sobduren dalam proses perencanaan pembangunan dapat menghasilkan pembangunan yang berkualitas, sesuai kebutuhan, tepat guna, serta tepat mutu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.